Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pocong Nagih Janji. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pocong Nagih Janji. Si pengurang dewa dan saya dan bila tetap Fahri lalu berbalik badan dan menghadap ke arah Rian. Akan tetapi Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud. Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya, lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. "Makasih ya mas, baksonya enak." Fahri yang semula diam mematung kini tersadar, badannya gemetar hebat dan napasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. "Setan!" teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang. Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut berjalan dengan begitu panik. Ia berteriak meminta tolong di tengah kegelapan malam tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah apalagi menolongnya. Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar di jalan desa. Motor dengan barang bawaannya cukup banyak itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai jaket berwarna merah lengkap dengan helm dan sarung tangan. Di jaketnya terdapat sebuah tanda nama bertuliskan Bima. Sambil melihat sekitar, ia terus menancap gas. Sesampainya di pertigaan, Bima ambil jalan kanan menuju kawasan pemukiman warga. Setelah beberapa puluh meter berjalan, sampailah ia di depan rumah megah berlantai 2. Cahaya lampu bersinar terang dari dalam rumah tersebut. Halaman pun bersih persis seperti rumah pada umumnya. Bima menepi dan mengambil sebuah kotak berwarna hitam dari dalam kantung belakang motornya. Ia mematikan mesin motor lalu berjalan mendekat ke gerbang rumah sambil melihat sekitar. "Permisi, paket." "Iya, masuk aja mas, gak dikunci." "Oke bu, permisi ya." Bima lalu membuka pintu gerbang rumah yang tidak dikunci. Kakinya lalu melangkah mendekat ke dalam. "Masuk mas, buka aja pintunya." "Saya masuk ke dalam nih bu." "Iya gak apa-apa, masuk aja." Sesuai permintaan pelanggannya, ia pun membuka pintu sebelum masuk. Bima terlebih dahulu melihat ke dalam. Tampak bagian dalam rumah yang tak kalah bagus dan mewah. Lantainya bersih mengkilap, foto dan lukisan-lukisan terpajang menghiasi dinding. "Permisi, saya masuk ya." "Malam mas." Saat Bima menoleh, terlihat sosok pocong dengan wajah Budita, istri dari Joko, dengan wajah pucat dan hidung yang disumbat kapas. Kain kafan yang sudah mulai lusuh membungkus tubuhnya dengan sebuah ikatan di bagian atasnya. "Malam bu, ini bu, ada paket." "Oh itu anak saya, sebentar ya." "Iya bu." Tak lama berselang muncul satu pocong lagi yang turun dari lantai 2 dengan cara melayang. Sosok itu menyerupai wajah Rian anak Joko. Wajahnya pucat dan agak membiru ditambah uratnya yang berwarna keunguan ikut terlihat dari balik kulitnya. "Ada paket buat kamu. Udah dibayar ya mas, taruh aja di meja." "Udah." "Mas duduk dulu aja istirahat, kita lagi ada minuman. Mau minum?" "Boleh bu, kebetulan saya haus." "Nunggu ya, duduk aja dulu." "Siap bu." Bima pun langsung duduk bersantai di sofa sementara sosok Budita berjalan melayang menuju ke arah dapur.
Bima bersandar dan mengistirahatkan tubuhnya sejenak sambil matanya melihat sekitar, memperhatikan berbagai barang mewah yang tidak bisa ia temui di rumahnya. Kapan lagi kita santai di rumah orang kaya? Tak lama berselang, pocong Budita kembali datang dengan segelas minuman di sampingnya yang melayang sendiri. Kemudian gelas itu turun dan mendarat di atas meja depan Bima duduk. Wah, enak nih, kata Bima saat melihat gelas berisi darah segar dan belatung yang menggeliat di dalamnya. Bau amis sekaligus busuk pun tercium dari minuman itu. Masih banyak ya bu, jadi ngerepotin. Ya gak apa-apa, habisin ya. Bima mengangkat gelas itu dan mulai meminumnya. Cairan kental berwarna merah itu pun masuk ke mulutnya, bersamaan dengan belatung dan juga kotoran-kotoran kecil. Bima meminum sampai setengah saking hausnya. Seger, enak juga nih sirupnya. Ucap Bima dengan mulut yang belepotan dengan darah. Belatung-belatung juga tampak menempel di sekitar bibirnya. Tapi dia seakan tidak merasakan jijik ataupun geli sama sekali. Di hadapannya sosok pocong Budita masih berdiri memperhatikan sambil memperlihatkan senyum lebar yang saking lebarnya hingga sampai ke telinga. Giginya sudah menghitam dan kulitnya keriput. Mas, ini ada kue, kalau mau cobain deh. Budita menggerakkan sebuah toples berisi kotoran manusia yang bau. Boleh bu, dikit aja tapi. Bima langsung membuka toples tanpa ragu. Ia mengambil kotoran yang lembek dan berwarna kekuningan itu. Dengan cepat ia masukkan ke dalam mulut lalu mengunyahnya sambil mengacungkan jempol. Mantap. Setelah menelan kotoran itu, Bima langsung meminum segelas darah yang sebelumnya disajikan Budita. Ia langsung menenggak darah dan belatung itu sampai gelasnya kosong. Udah bu, saya pergi ya, mau antar paket lagi. Iya mas, hati-hati ya, udah malam. Nanti ketemu pocong loh. Nggak takut saya sama yang begituan. Udah ya bu, saya duluan ya. Makasih banyak. Kakinya melangkah menuju gerbang, kemudian keluar halaman rumah. Setelah keluar dari gerbang, Bima berhenti berjalan. Ia merasa ada yang aneh. Dirinya berpikir beberapa saat. Tak lama kemudian ia mulai mencium bau amis di sekitar mulut dan hidungnya. Ditambah kotoran yang amat menyengat sampai-sampai membuat perutnya mual. Bima mulai terbatuk-batuk sambil memegangi perutnya. Ada perasaan ingin muntah yang datang dari dalam badannya. Bima pun jatuh berlutut di tanah. Ia mulai memuntahkan kembali apa yang ia makan dan minum di rumah tadi. Belatung dan darah kental keluar dari mulutnya. Ia mulai ketakutan. Ditambah kotoran manusia berwarna kuning yang bercampur dengan air liurnya ikut keluar dari mulut. Baunya tidak tertahankan, bercampur aduk dengan bau amis darah yang malah membuatnya semakin mual. Selama beberapa saat Bima tidak berdaya dan terus memuntahkan isi perutnya. Seorang warga yang tak sengaja lewat melihat Bima dalam kondisi mengkhawatirkan. Warga itu pun langsung berjalan cepat untuk menolong kurir malang itu. Mas kenapa? Mas sakit? Nggak tahu pak. Tadi saya dikasih makan sama pemilik rumah itu. Rumah mana mas? Itu rumah kosong mas. Nggak apa, tadi ada orangnya kok. Saya dikasih makan sama minum. Tapi kok udahnya saya muntah-muntah begini ya. Astagfirullah, sadar mas. Itu rumahnya kosong. Nggak apa, ada orangnya. Sini mas, tuh lihat sendiri. Mana ada orang di rumah kosong ini? Bima kaget bukan main. Rumah yang sempat ia masuki tadi kini sudah berubah 100%. Rumah yang semula ia lihat mewah dan terang itu kini sudah berubah menjadi rumah kosong. Temboknya retak-retak, ada coretan di beberapa bagian dindingnya. Rumput di halamannya juga panjang-panjang. Rumah itu gelap gulita tanpa penerangan. Kondisi sekitarnya teramat kotor dan tak terurus, benar-benar seperti rumah kosong pada umumnya. Loh, kok tadi ada orangnya? Bima yang bingung lalu melihat ke depan pintu rumah. Di sana sudah ada Rian dan Budita dengan bentuk pocongnya. Keduanya tersenyum lebar dengan mata melotot ke arah Bima. Ia berteriak. Yang semula lemas pun seolah mendapatkan kekuatan baru. Bima berlari sekuat tenaga sambil ketakutan. Motor dan barang bawaannya pun tertinggal. Tunggu woi.
kata warga yang kemudian ikut lari meninggalkan rumah Joko. Setelah beberapa minggu berada dalam teror pocong, warga mulai merasa bosan dan muak dengan semuanya. Sebagian dari warga memilih untuk berdamai dengan keadaan, membiarkan diri dengan teror yang terus berlanjut ini, dan berusaha menerima bahwa teror pocong ini adalah bagian dari kehidupan mereka sekarang. Hal itu terbukti dari bukanya salah satu warung kopi di pinggir jalan desa. Sebuah warung dengan bangunan berbahan anyaman bambu sederhana dengan lampu yang agak redup. Di meja depan aneka gorengan dan kue dipajang menggoda selera. Penjualnya adalah seorang lelaki parubaya berkumis yang senang memakai topi kupluk yang akrab disapa Pak Robi. Warung ini merupakan tempat tongkrongan favorit para anak muda desa, termasuk Reza dan Bejo. Mereka sering mampir ke warung ini sewaktu meronda, dan malam ini pun keduanya lagi-lagi keluar malam untuk ronda keliling desa. Mereka menyempatkan untuk mampir ke warung Pak Robi. Akhirnya buka lagi ya, Pak? Iya, sah, kalau tutup terus gak ada pemasukan saya. Gak takut, Pak? Kalau dibilang takut mungkin takut, cuma ya mau gimana lagi. Kalau dipikir-pikir ini kan desa kita, masa kita kalah sama mereka? Kalau kita lebih ramai nanti juga pelan-pelan menghilang tuh pocong. Pak, gak usah sebut namanya, nanti datang beneran. Pengalaman ya, Zah? Yang udah-udah begitu sih. Nah, kalian hampir setiap hari ronda emang gak takut? Takut, Pak. Wah, entah udah berapa kali kita ketemu pocong, tanya aja tuh si Bejo. Gila, Pak, saya pernah sampai nyebur ke sawah gara-gara ketemu pocong. Pak Robi lalu duduk di hadapan mereka setelah menaruh gorengan yang baru matang. Ya, emang lagi gawat desa ini. Ya begitulah, Pak. Pak Robi menatap Bejo dan Reza. Kita sembunyi di rumah pun belum tentu aman. Buktinya Pak Ganda aja didatengin pocong sampai ke rumahnya. Berarti rumah juga nggak jamin keamanan kita. Jadi yang mending saya jualan aja. Iya, katanya salah satu warga sempat lihat tuh. Lihat apa, cuy? Waktu kejadian Pak Ganda itu ada warga yang lewat rumahnya. Dia nggak sengaja lihat pocong Pak Joko lagi ketuk-ketuk pintu pakai kepalanya. Nah, itu dia, banyak warga yang ngeluh kalau pintu rumahnya beberapa kali diketuk pas tengah malam. Tapi gak ada yang berani buka. Tapi kenapa ya, Pak Joko sampai kentayangan kayak gini? Ya dari cara meninggalnya aja udah gak wajar. Ditambah dia juga kayak dendam sama warga gara-gara gak pilih dia jadi kepala desa. Padahal dia udah kasih banyak hal ke kita semua. Tuh Bejo, kamu dulu paling depan kalau Pak Joko bagi-bagi amplop, tapi malah pilih Pak Anwar jadi kepala desa. Aku sih lebih percaya sama Pak Anwar, tapi kalau Pak Joko kasih duit, masa iya aku tolak? Parah sih kamu, Jo. Reza menggelengkan kepala lalu meminum kopi yang sudah agak hilang panasnya. Sementara Bejo tengah asik bermain ponselnya sambil sesekali mengambil gorengan dari keranjang yang ada di meja. Setelah ngobrol beberapa menit, kini Pak Robi sibuk memotong-motong sayuran dan membuat adonan untuk memasak gorengan selanjutnya. Suasana desa yang masih sepi membuat hanya Reza dan Bejo yang datang ke warung kopi Pak Robi. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Reza meminum kopi hitamnya sampai habis, menyisakan ampas di dasar gelas. Mereka berdua lantas berdiri dan hendak keliling desa melihat situasi. Reza tak lupa membayar kopi yang diminumnya. Jo, mana bayarnya? Ngutang dulu, Pak. Dasar baru buka udah diutangin. Maklum uang saya habis diperes dukun matre. Kita keliling dulu, makasih Pak. Hati-hati kalau ketemu pocong pukul aja. Kedua pemuda itu pun mulai berjalan pergi dari warung dan segera melaksanakan kewajiban mereka setiap malam, menjaga keamanan desa. Dengan senter di tangannya, Reza dan Bejo memasuki pemukiman warga sambil melihat sekitar. Di malam yang sama, Anwar duduk di sofa ruang tamu sambil menempelkan ponsel di telinganya. Wajahnya tampak serius menunggu seseorang menjawab teleponnya.
Sudah berkali-kali ia lakukan panggilan tapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Sesekali ia menghela napas kasar sampai akhirnya ia menyerah dan menaruh ponselnya di meja. Anwar mengambil segelas teh yang ada di mejanya lalu meminumnya sedikit sambil terus melamun. Tak lama kemudian dia dikagetkan dengan dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Rupanya orang yang sejak tadi sulit dihubungi sekarang malah menelponnya balik. Segera Anwar ambil kembali ponselnya sambil tersenyum lega. Buru-buru ia angkat telepon dan menempelkannya kembali ke telinga kanan. Halo? Halo mas, Linda, kamu sibuk gak? enggak sih, ada perlu apa? Maaf telepon malam-malam gini ya, mas mau tanya. Kamu ada waktu gak? Mas butuh bantuan nih seputar dunia gaib. Oh gitu, besok aku ada waktu luang kok. Bisa ke desa gak? Nanti mas suruh orang jemput kamu. Bisa mas. Oke, makasih ya. Besok mas jelasin masalahnya apa. Udah tahu kok soal teror pocong ya? Loh, kok kamu tahu? Tahu dong mas. Kerasa kok vibe-nya sampai sini. Siapin kepala babi yang masih seger ya buat besok. Kepala babi? Oke deh. Ya udah, sampai ketemu besok mas. Percakapan pun berakhir, telepon ditutup. Anwar kembali menaruh ponselnya di atas meja. Ia kembali bersandar dan melamun sambil melihat ke atas. Dari dalam kamar sang istri berjalan mendekat. Gimana mas? Iya, besok Linda kesini tapi dia minta kepala babi. Hah? Buat apa? Ya nggak tahu, mungkin buat ritual dia. Semoga aja berhasil ya usaha kamu mas. Anwar mengambil gelas tehnya dan meminum sampai sisa setengah. Udah malam, ayo tidur. Selesai minum, Anwar letakkan kembali gelasnya di meja, mengambil ponselnya lalu berdiri. Bersama sang istri ia berjalan masuk ke kamar untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang tidak bisa ditebak akan bagaimana jadinya. Malam yang sepi pun terus berlanjut. Selama 6 jam ke depan rembulan menguasai langit malam. Bersama cahaya bintang-bintang kecil yang bersinar dari kejauhan. Dengan motor usangnya, Bejo melaju di jalan desa meski hari masih pagi. Di belakangnya seorang perempuan duduk manis sambil melihat pemandangan sawah luas beralaskan gunung megah di kejauhan. Sesekali perempuan berkacamata itu merapikan rambut panjangnya yang tertiup angin. Perempuan bernama Linda itu memakai kemeja putih dan rok panjang semata kaki. Setelah berjalan sekian lama, Bejo akhirnya menepikan motornya tepat di depan rumah kepala desa. Setelah mesin motor mati, perempuan berusia pertengahan 20 itu pun turun dari motor. Anwar beserta istrinya menunggu di beranda depan rumah melihat kedatangan tamunya. Suami istri itu langsung berdiri untuk menyambut. Linda berjalan mendekat sambil tersenyum. Pagi Pak Kades dan Bu Kades. Gak usah panggil begitu. Mari masuk. Di luar aja. Linda kemudian duduk di kursi beranda depan rumah bersama Anwar, sementara sang istri masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan minuman. Udah dapat kepala babinya? Lagi dicari, sebentar ya, agak susah cari babi di sini. Kalau bisa pagi atau siang ini kita ke rumah itu ya. Kalau malam kekuatan mereka bertambah. Rumah apa? Rumah tempat pocong itu berasal. Kok kamu tahu rumah itu? Harus banget ya nanya begitu. Oh iya, Linda kan tahu semuanya ya. Dari arah depan, Dani dan Reza datang sambil membawa sebuah karung kecil yang dilapisi dengan plastik di bagian dalamnya. Mereka berdua berhenti tepat di depan rumah Anwar. Pak Kades, ini kepala babinya udah ada? Udah ada kepala babinya, tapi kita santai dulu ya. Kamu minum dulu, istirahat sebentar, baru habis itu kita ke sana. Oke. Beberapa menit kemudian istri Anwar keluar membawa beberapa gelas minum sirup. Bejo dan yang lainnya pun turut diberikan minum sambil bersantai di beranda depan. Linda dan Anwar mulai ngobrol santai setelah 2 tahun tidak bertemu secara langsung. Di depan rumah, Bejo dan Reza duduk bersama sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Pak Kades. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 10 pagi. Linda menghabiskan minumannya kemudian berdiri. Ayo mas, kita berangkat. Ayo deh. Loh, Dani mana? Udah pulang, ada kerjaan katanya pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, kalian aja.
Kalian ikut saya ke rumah Pak Joko ya. Siap, Pak. Mereka semua lalu melangkah keluar rumah, memakai sandal masing-masing dan mulai berjalan meninggalkan beranda depan rumah Anwar. Mereka berempat melewati rumah-rumah warga yang tengah melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari menumbuk padi, memberi makan ayam sampai menjemur pakaian. Linda berjalan sambil memperhatikan suasana desa yang telah lama tidak ia rasakan semenjak tinggal di kota yang padahal jaraknya pun tidak jauh dari sini. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dari kejauhan rumah megah milik Joko pun terlihat. Sampai di sana aura negatif langsung menyerang Linda dan membuatnya merasa tak nyaman. Tapi perempuan itu mengabaikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Bejo mendekat ke gerbang dan hendak membuka pintu gerbang. Oh, susah ya? Coba sini. Apa besinya nyangkut ya? Reza mengecek beberapa bagian, tapi tidak ada yang salah dengan gerbang itu. Linda menggelengkan kepala dan mendekat. Coba sini. Reza serahkan gerbang itu ke Linda. Entah bacaan apa yang ia ucapkan dari mulutnya. Yang jelas setelah itu gerbang dengan mudahnya dibuka oleh Linda. Anwar tertawa kecil. Kalian laki-laki masa kalah sama perempuan? Ada yang gak suka sama kedatangan saya? Tanpa ragu, Linda membuka pintu rumah kosong itu. Sambil melihat ke dalam, ia langkahkan satu kakinya masuk. Lalu kaki satunya lagi hingga akhirnya ia benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya dengan keras seolah ada yang sengaja membantingnya. Sementara Anwar dan yang lainnya belum sempat masuk sehingga Linda sendirian di dalam rumah kosong itu. Bejo berusaha membuka dan mendobrak pintu tapi tidak bisa. Linda, Tenang aja, aku aman kok. Secerca cahaya matahari masuk melalui ventilasi rumah. Linda menatap ruangan yang berantakan dan kotor tak terawat. Bau yang teramat busuk pun tercium menyengat ke hidungnya. Mau apa kamu di sini? Sebuah suara misterius yang serak dan menggema terdengar di dalam rumah. Mbah, sebuah kehormatan saya bisa memanggil Mbah tanpa bakar dupa dan kepala babi itu. Kenapa Mbah datang? Saya datang karena kamu datang, bangsat. Sosok yang belum terlihat wujudnya itu marah dan membentak Linda. Mau apa kamu bawa-bawa dia? Kenapa emangnya Mbah? Dia yang jagain aku kok. Linda menoleh ke arah makhluk halus dengan wujud lelaki berbadan kekar dan memakai pakaian khas prajurit kerajaan, lengkap dengan pedang di tangannya. Aku tidak suka ada dia. Mau apa kalian di sini? Saya kesini mau tolong Pak Joko dan keluarganya. Sebuah angin kencang pun bertiup di dalam rumah. Barang-barang dan perabotan terbang dengan sendirinya. Tapi Linda tetap tenang dan tak gentar sedikit pun. Sebuah asap hitam pun muncul dari bawah lantai. Asap itu membesar dan semakin besar hingga membentuk sesosok makhluk menyeramkan yang tingginya sampai selangit-langit rumah. Sosok itu berwujud pocong raksasa dengan kain kafan lusuh membungkus badannya. Akan tetapi wajah pocong itu menyerupai wajah babi dengan taring tajam yang mencuat keluar dari dalam mulut. Dan di sekitar pocong raksasa itu terlihat ada pocong Joko, Rian, dan Budita. Akan tetapi ada yang berbeda dari wujud mereka. Sebuah rantai besi mengikat badan ketiga pocong itu. Mereka juga menampakkan ekspresi sedih di wajah pucatnya. Linda pun langsung paham dengan apa yang terjadi. Joko dan keluarganya sudah jadi milikku. Jangan ikut campur. Uruslah urusan kalian sendiri. Justru karena kalian mengganggu warga desa, urusan ini jadi urusan saya juga. Bajingan, memangnya siapa kau mau urus urusanku? Manusia sombong, kau akan menerima akibatnya. Silakan, aku nggak takut. Kalau mau. Tiba-tiba sebuah angin yang teramat besar bertiup membawa sebuah energi dahsyat ke arah Linda. Tubuh Linda tak kuasa menahan energi itu hingga membuatnya terpental ke belakang.
Tubuh Linda menghantam pintu depan hingga pintu itu rusak dan Linda terpental sampai keluar rumah. Tubuhnya jatuh dan mendarat di halaman depan rumah. Anwar dan yang lainnya kaget. Mereka panik saat melihat badan Linda menghantam tanah dengan keras. Linda, Lin! Itulah akibatnya ikut campur urusanku. Suara makhluk itu terdengar dari dalam rumah sehingga terdengar ke telinga Reza dan Bejo. Setan! Bejo berteriak dan langsung berlari kabur, diikuti dengan Reza yang lari di belakangnya. Mereka berdua ketakutan mendengar suara menyeramkan itu. Wih, tunggu, ini saya gimana? Tolongin saya dulu! Teriak Anwar sambil kebingungan bersama Linda yang masih tidak sadarkan diri. Akan tetapi kedua pemuda itu tidak mendengar dan terus berlari kocar-kacir. Kalian gimana sih? Gak lihat Linda pingsan kok malah ninggalin? Tanya Anwar dengan nada marah kepada Bejo dan Reza. Kedua pemuda itu sadar akan kesalahannya. Mereka hanya bisa menunduk tanpa berkata apa-apa. Saya kesusahan tahu nggak? Beruntung ada Pak Robi lewat. Kalau gak ada gimana coba? Iya maaf Pak. Nah udahlah. Anwar kemudian berjalan masuk ke dalam dengan wajah kesal. Kedua pemuda itu masih berdiri di posisinya. Mereka saling pandang dan berbisik-bisik. Kamu sih bukannya bantuin malah lari. Enak aja, gara-gara kamu lari duluan aku jadi ikutan lari. Nah suruh siapa ngikutin aku? Udahlah. Sementara di dalam, Linda terbaring lemas di atas sofa dengan bantal kecil yang menopang kepalanya. Wajahnya terlihat pucat. Istri Anwar sejak tadi duduk di sampingnya menjaga-jaga apabila perempuan itu bangun. Anwar masuk ke dalam dan melihat keadaan keponakannya itu. Gimana, udah sadar? Belum Mas. Anwar duduk di dekat istrinya sambil memandang Linda dengan wajah kasihan. Dalam hatinya ia merasa khawatir. Wajahnya yang pucat jadi pertanda kalau gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah melihat tubuhnya menghantam pintu dan membentur tanah sambil menghela napas. Anwar bersandar di sofa terdekat. Ayo kita bawa ke dokter aja ya. Ya nanti kita tunggu dia sadar dulu. Semoga aja nggak apa-apa ya Mas. Ya aku bisa diomelin ibunya kalau dia sampai kenapa-napa. Setelah dia sadar dan gak ada masalah apa-apa, segera aku suruh dia pulang. Aku gak mau melibatkan dia sama masalah ini lebih jauh. Biar gimana pun masalah ini masalah desa. Ini semua tanggung jawabku. Tiba-tiba Linda menarik napas panjang lalu tersadar dari pingsannya. Matanya terbelah ketika ia baru bangun, menatap ke langit-langit. Seluruh badannya tegang dan kaku. Linda, Dengan cepat Linda langsung bangkit dari posisinya dan duduk di sofa dengan napas tersengal-sengal. Minum dulu pelan-pelan. Linda mengambil gelas air itu dan langsung menenggaknya sampai habis. Setelah lepas dahaganya, ia bersandar di sofa. Sejenak melemaskan badannya, mengatur napas dan berusaha untuk tenang. Kepalanya mulai mengingat-ingat lagi apa yang sebelumnya terjadi. Dari luar rumah Reza dan Bejo langsung masuk saat mendengar Linda sudah siuman. Keduanya berdiri tak jauh dari posisi Anwar sambil memperhatikan kondisi gadis itu. Dari raut wajahnya tampak jelas kalau kedua pemuda itu lega melihat Linda baik-baik saja. Mata Linda kemudian melirik ke arah Bejo. Setelah melihat pemuda itu, ia menegakkan posisi duduknya. Tangannya lalu menunjuk ke arah Bejo. Kamu, sini. Aku? Iya sini. Kenapa, Lin? Linda menatap Bejo yang sudah duduk di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu memejamkan mata, mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya mengangkat ke atas memanggil sesuatu untuk datang ke rumah ini. Ngapain? Aku mau diapain nih? Pak, gak mau Pak. Pak, saya takut. Jangan, udah ikutin aja dulu. Tangan Linda lalu bergerak ke arah kepala Bejo seakan memasukkan sesuatu ke dalam raga Bejo. Pak, saya gak... Mendadak Bejo terdiam, kepalanya lalu menunduk, napasnya menjadi terburu-buru. Linda membuka mata dan memegang punggung Bejo. Pelan-pelan kedua tangan Bejo bergerak, lalu melipat tepat di depan dada persis seperti pose pocong. Lin, kamu apain dia? Iya Lin, anak orang nih.
Aku masukin arwah pocong Pak Joko ke dalam badan Bejo. Mendengar itu, semua yang ada di ruang tamu langsung kaget. Anwar segera menjaga jarak dengan Bejo. Begitu juga dengan Reza, bahkan saking takutnya, istri Anwar berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Serius ini? Ini si Bejo kerasukan pocong Pak Joko? Ya coba aja tanya. Anwar menelan ludah. Ia memperhatikan Bejo yang sedang duduk sambil menunduk. Dari posisi tangannya di dada memang terlihat seperti pocong pada umumnya. Mata Bejo terpejam. Ayo mas, tanya aja. Coba tanya Pak. Halo Pak Joko ya? Bejo pun mengangguk dengan lemas. Anwar dan Reza pun merinding dibuatnya. Beneran dong? Oke Pak Joko, boleh bicara? Kenapa Bapak ganggu warga desa? Jelasin aja semuanya. Ceritain semuanya, jangan takut. Mendengar pertanyaan itu, Bejo mendadak menangis. Terdengar suara tangisan yang pilu dari dalam mulutnya. Ekspresinya juga sangat sedih, akan tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ayo ceritakan Pak. Bukan saya yang mau. Siapa yang mau? Siapa yang suruh? Dia. Dia siapa Pak? Gak usah disebut, kamu udah tahu. Lin, kamu tahu apa? Kamu tahu sesuatu? Nanti ya mas, aku jelasin setelah semuanya selesai. Oh, oke. Pak Joko jadi ada yang mengendalikan Bapak ya? Saya cuma alat. Saya cuma mainan dia. Dia yang selama ini meneror warga. Saya diikat, dikurung sama dia. Saya jadi budaknya. Saya sebenarnya juga gak mau. Saya mau tenang. Tolong saya. Tolong, saya gak mau ganggu warga desa lagi. Ya Pak Joko, kita bakal tolongin Bapak kok. Sama anak dan istri saya. Mereka juga jadi budak. Padahal mereka gak tahu apa-apa, tapi gara-gara saya mereka ikut kena. Saya memang bodoh. Saya ini bajingan. Bejo menangis mulai membenturkan kepalanya ke dinding rumah. Melihat itu, Anwar segera menahannya bersama Reza yang memegang badan Bejo yang mulai tak terkendali. Jangan begitu. Kasihan yang punya badan. Pak Joko nyakitin dia kalau begitu. Bapak keluar aja ya. Udah selesai kan? Gak ada yang mau disampaikan lagi? Tolong. Saya minta tolong bebaskan saya dari cengkeraman dia. Linda memegang kepala Bejo, jari-jarinya kemudian meremas kepala pemuda itu dan pelan-pelan mengangkat tangannya seolah sedang menarik sesuatu dari dalam tubuh Bejo. Setelah itu ia mengempaskan tangannya ke atas seolah membuat energi yang sempat masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Bejo pun langsung membuka mata, nafasnya terengah-engah, ia melotot sambil melihat sekitar. Aku kenapa? Bejo bersandar di sofa setelah diberi minum segelas air oleh Anwar. Seluruh badannya terasa lemas. Energinya seakan dikuras setelah dirasuki oleh sosok arwah Pak Joko. Begitu juga dengan Linda, ia beristirahat karena memanggil arwah itu juga memakan banyak energinya. Anwar dan Reza duduk bersebelahan menghadap ke arah Linda. Selama beberapa saat suasana sunyi, tidak ada satupun dari mereka bersuara. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, detak jarum jam terdengar memenuhi ruangan. Anwar menuangkan air minum ke gelas untuk dirinya sendiri. Sekalian Pak. Ambil sendiri. Anwar lalu meminum air untuk membasahi tenggorokannya. Setelah melepas dahaga, pandangannya mengarah ke Linda. Oke Linda, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Bisa jelasin soal yang tadi? Mas sama sekali gak paham sama yang diomongin Bejo tadi. Emang saya ngomong apa Pak? Pak Joko maksudnya. Oke.
Itu semua pengakuan dari Pak Joko. Memang dia yang selama ini mengganggu warga tiap malam. Akan tetapi semua itu bukan kemauan dia. Terus siapa? Linda menghela napas. Ia agak ngeri untuk menyebut makhluk itu. Sosok yang menyerangnya saat di rumah Pak Joko sampai dirinya terpental keras ke belakang. Aku sendiri nggak tahu siapa namanya. Yang jelas dia itu jenis pocong siluman. Pocong siluman apa itu? Pocong raksasa yang tingginya sampai 2 meter lebih. Dan yang lebih anehnya lagi, wajah pocong itu menyerupai babi. Itulah kenapa aku meminta kepala babi yang masih segar. Pocong siluman itulah yang mengekang arwah Pak Joko dan keluarganya. Ketika di rumah Pak Joko, aku lihat arwah mereka dalam keadaan terikat rantai. Siluman itulah yang mengikat Pak Joko, menjadikannya sebagai budak yang menuruti segala perintahnya. Tapi kenapa bisa begitu? Semua itu terjadi karena Pak Joko memiliki perjanjian dengan pocong siluman itu. Tampaknya Pak Joko sangat berambisi menjadi kepala desa. Akan tetapi modalnya untuk kampanye kurang, jadi dia meminta harta dan uang kepada pocong siluman itu supaya bisa melakukan kampanye besar-besaran. Dia juga berjanji akan memberikan tumbal setelah dirinya terpilih menjadi kepala desa. Tapi kenyataannya, setelah berbagai usaha dan kampanye yang dilakukan oleh Pak Joko, dirinya malah gagal menjadi kepala desa. Itu artinya ia juga gagal mempersembahkan tumbal kepada pocong siluman itu setelah diberikan banyak kekayaan. Alhasil pocong itu marah besar dan Pak Joko sekeluarga menjadi sasarannya. Mereka sendiri yang malah menjadi tumbal. Mirisnya setelah mati, arwah mereka diperbudak oleh siluman yang haus darah itu. Linda pun menyelesaikan penjelasan yang panjang sampai mulutnya kering. Dia mengambil segelas air dan meminumnya. Tapi setahu kita ya, Pak Joko sekeluarga meninggal gantung diri. Kalian pikir pocong itu bodoh? Dia cerdik dan licik. Sengaja dia tinggalkan jenazah Pak Joko dengan keadaan menggantung supaya warga mengiranya bunuh diri. Akibat depresi gagal jadi kepala desa. Wajar kalau kalian mengiranya begitu. Ya, aku juga mengiranya kalau Pak Joko bunuh diri. Jadi begitu. Semua ini akibat perjanjian dengan setan. Linda mengangguk. Setelah itu pandangannya beralih ke arah Bejo. Pemuda itu sejak tadi diam tak berbicara. Tatapannya kosong ke depan, wajahnya makin pucat. Linda sadar ada yang tidak beres. Ia sendiri malah ketakutan. Segera ia menggoyangkan badan Bejo beberapa kali. Halo, kamu kenapa? Oh iya si Bejo. Jo, kamu kenapa Jo? Halo, ini Bejo bukan? Ia merasakan energi panas yang keluar dari tubuh pemuda itu. Ia mulai cemas, jantungnya berdebar kencang. Pelan-pelan ia menggeser posisi dan menjauh dari Bejo. Siapa yang masuk? Bejo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. Matanya melirik ke arah Linda, menatap tajam gadis itu. Aku adalah yang sedang kalian bicarakan. Anwar dan Reza langsung ketakutan dibuatnya. Sedangkan Linda sudah tidak kaget lagi. Akan tetapi dirinya masih trauma akibat kejadian tadi pagi. Sehingga ia yang sudah berpengalaman mengatasi masalah kerasukan pun gemetar saat sadar sosok yang ia hadapi bukanlah sosok sembarangan. Bejo melotot ke arah Linda. Hei bangsat. Rupanya kamu benar-benar ingin cari masalah denganku. Apa kamu tidak tahu sopan santun? Sembarangan kamu ceritakan urusanku. Sembarangan kamu kasih tahu orang lain mengenai aku. Uruslah urusanmu sendiri. Apa yang ada di alamku bukan urusan kalian. Mbah, kalau Mbah gak ganggu warga, aku gak akan ikut campur. Berhenti ganggu warga, biar kita di alam kita masing-masing dan gak saling ganggu. Kau anak kecil. Kau bukan orang sini. Kau orang luar. Jangan kurang ajar. Saya sudah ribuan tahun ada di sini. Cari mati kamu. Lin, hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Aku gak mau kamu kenapa-napa lagi. Tenang aja mas. Aku udah kunci kekuatannya selama berada di dalam badan Bejo.
Pocong itu gak bisa memakai kekuatannya buat serang aku. Kamu nantang aku, anak kecil bangsat. Anwar dan Reza pun ikut berdiri. Keduanya sigap dan langsung memegangi badan Bejo. Terasa kulit tubuh Bejo yang begitu panas saat mereka pegang. Bahkan walau tertutup oleh baju sekalipun, rasa panas itu masih terasa di kulit mereka. Jo, sadar Jo, istighfar kamu. Reza berusaha menyadarkan Bejo, tapi semua itu sia-sia karena Bejo sepenuhnya berada dalam kendali sosok jahat itu. Bejo mulai berontak dan ingin melepaskan diri. Anwar dan Reza terus memeganginya. Reza, tahan Za. Jangan sampai lepas. Dia kuat banget, Pak. Aduh. Reza mulai tak tahan. Tenaga Bejo begitu besar sampai akhirnya Anwar dan Reza tidak sanggup lagi menahannya. Bahkan kedua lelaki itu terpental kembali ke sofa. Bejo lalu berjalan cepat ke arah dapur. Matanya melotot dan napasnya memburu seperti banteng mengamuk. Linda buru-buru keluar dari rumah dengan badan gemetar. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tak lama kemudian, Bejo kembali dari dapur sambil memegang sebilah pisau yang tajam. Anwar dan Reza semakin panik melihatnya. Mereka berdua diam di tempat dan tidak berani bergerak. Lempengan besi pipi dan tajam itu tengah berada dalam tangan Bejo yang dikendalikan setan. Mereka harus hati-hati atau pisau itu melayang. Jo, kamu mau ngapain bawa pisau? Sadar, Jo. Rini, kunci pintu kamar, jangan keluar. Mana perempuan kurang ajar itu? Biar aku sembelih lehernya. Biar dia yang jadi tumbalku, dasar anak kecil sok kuat. Sementara di luar, Linda bersembunyi di balik dinding samping rumah Anwar sambil sesekali mengintip. Ia melihat Bejo keluar membawa pisau. Ia semakin ketakutan. Nafasnya mulai memburu, jantungnya berdebar kencang. Bejo tengah mencarinya dengan niat membunuh. Tolong aku. Bejo yang masih dirasuki setan pun berjalan bak seorang jagoan dengan dada yang membusung. Wajahnya marah dan napasnya bak banteng mengamuk. Matanya melotot ke depan membuat siapapun tak menatapnya. Tangannya menggenggam erat pisau dapur yang ia bawa. Linda yang bersembunyi di samping rumah kebingungan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Saat menoleh ia melihat Anwar beserta istrinya dan Reza yang sudah ada di halaman belakang rumah. Rupanya mereka keluar melalui pintu belakang. Sini. Gadis itu terlebih dahulu mengintip ke arah Bejo. Pemuda itu masih berdiri sambil melihat ke depan, mematung dan tidak bergerak sedikit pun. Linda memanfaatkan keadaan ini untuk melarikan diri. Diam-diam ia berjalan pelan ke halaman belakang. Langkah kakinya begitu perlahan agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuatnya ketahuan. Sayangnya ia tak sengaja menyenggol kandang ayam yang ada di samping rumah. Akibatnya si ayam kaget dan berkokok dengan keras. Bejo menoleh ke asal suara. Dengan wajah datar dirinya yang dikuasai setan mulai berjalan ke sumber suara. Linda mendengar suara langkah kaki Bejo. Ia panik dan akhirnya berlari ke arah Anwar. Tak peduli lagi mau langkahnya terdengar atau tidak. Tolong. Pelan-pelan. Awas. Dari jarak beberapa meter, Bejo berdiri sambil mengangkat pisaunya. Kemudian pisau itu ia lempar ke arah Linda. Pisau terlempar dan melesat cepat. Beruntung arahnya masih melesat dan malah mengenai pohon kelapa di samping rumah. Za, ambil. Dengan sigap Reza berlari ke arah pohon kelapa. Ia hendak mengamankan pisau yang menancap di batangnya. Saat tinggal beberapa meter di dekat pisau itu, Reza malah kalah cepat dengan Bejo. Pemuda itu melompat dan mengambil pisaunya sebelum berhasil diamankan oleh Reza. Reza pun berhenti dan hanya bisa terdiam sambil menatap kawannya. Jo, sadarlah Jo. Zamudur bahaya. Dia sudah pegang pisau lagi. Kita cari bantuan. Akhirnya Reza pun menurut. Ia bersama Anwar dan yang lainnya langsung berlari ke belakang rumah.
Bagian belakang rumah Anwar berbatasan langsung dengan persawahan. Hingga akhirnya mereka harus berlari ke pemantang sawah yang membelah hamparan padi yang hijau terang. Beberapa petani yang tengah bekerja melihat dari kejauhan. Mereka merasa ada yang aneh dengan kepala desanya. Sambil mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sawah, mereka terus memperhatikan sampai akhirnya dua orang petani naik ke pemantang dan menghampiri Anwar dan yang lainnya. Pak Kades, ada apa? Anwar dan yang lainnya pun berhenti. Napas mereka terengah-engah. Tolong Pak, Bejo kesurupan ngamuk-ngamuk bawa pisau. Bejo kok bisa? Panjang ceritanya Pak. Pak, kita butuh bantuan buat tangkap dia. Tenaganya gede banget. Oke, kita bantu. Anwar kemudian menoleh ke arah Linda dan istrinya. Kalian berdua perempuan jangan ikut ya. Biar kami aja yang urus Bejo. Maaf ya mas, gara-gara aku semuanya jadi begini. Enggak apa-apa. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Anwar. Namun kali ini mereka berempat, karena Bejo tidak terlihat di rumahnya. Anwar jadi semakin ketakutan. Ia takut Anwar justru berkeliaran kemana-mana dan membahayakan warga, apalagi dia masih memegang pisau tajam itu. Setelah berlari kecil di atas pemantang sawah dengan membentuk barisan, akhirnya satu persatu dari mereka sampai di rumah. Mereka sangat berhati-hati. Anwar terlebih dahulu mengintip dan memastikan keadaan aman. Ayo pelan-pelan. Bersama Reza dan kedua petani, Anwar memimpin ke depan. Ia mengarahkan mereka ke arah depan rumah. Meski belum terlihat tanda-tanda keberadaan Bejo, sampai akhirnya mereka sampai di pelataran depan rumah Anwar. Anwar menemukan pisau dapur itu tergeletak di lantai dengan bekas darah yang merah terang. Mereka semua langsung panik. Jantung Anwar berdetak kencang. Pelan-pelan ia mendekat ke arah pisau itu. Ia ambil pisaunya dan menunjukkannya ke kedua petani. Astagfirullah. Pak, kenapa ini Pak? Jangan-jangan Bejo bunuh diri. Reza langsung panik. Ia khawatir dengan nasib temannya. Buru-buru ia berlari ke arah pintu rumah dan langsung membukanya. Setelah pintu dibuka, matanya langsung melihat ke dalam. Astagfirullah. Kenapa sih? Bejo kenapa? Anwar langsung berjalan mendekat, diikuti dengan dua petani di belakangnya. Mereka semua lalu ke arah pintu dan sama-sama melihat apa yang ada di dalam. Terlihat Bejo sedang duduk di sofa dengan keadaan bersimbah darah. Tapi darah itu tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari ayam yang sudah mati ia sembelih sendiri. Dengan tatapan kosong, Bejo menggigit dan mengunyah daging bangkai ayam yang ia bunuh itu. Mulutnya belepotan dengan darah dan bulu-bulu ayam. Salah satu petani tak tahan melihat pemandangan itu dan memilih menjauh. Sementara Anwar mencoba mendekati Bejo yang sedang memakan ayam peliharaannya mentah-mentah. Wajahnya begitu tegang, matanya terus menatap sosok pemuda itu. Waspada jika tiba-tiba Bejo bergerak dan menyerangnya. Jo, kamu ngapain? Bukan urusanmu. Ketika Bejo bicara, terlihat gigi dan mulutnya juga penuh dengan darah ayam yang baunya sangat amis dan membuat mual. Kamu, gara-gara kamu anak buahku gagal jadi kepala desa, gagal kasih saya makanan bajingan. Bejo langsung melempar bangkai ayam itu ke arah Anwar dan berhasil mengenainya. Alhasil kemeja coklat yang dipakai Anwar pun kotor dengan darah ayam. Segera ia singkirkan bangkai itu dari tubuhnya, kemudian mulai berjalan mundur ke pintu. Dirinya bersiap untuk kabur karena tampaknya sosok yang merasuki Bejo marah padanya. Mati kau. Sambil terus melotot ke Anwar, Bejo mulai berdiri, matanya tak lepas dari Anwar. Ia berjalan mendekat. Anwar buru-buru keluar rumah. Dari kejauhan terlihat beberapa warga datang beramai-ramai ke rumahnya. Rupanya salah satu petani ada yang pergi meminta bantuan warga desa. Ada apa Pak? Ada apa? Tolong Pak, tolong tangkap Bejo, dia kerasukan. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung masuk ke dalam rumah Anwar. Mereka kaget melihat Bejo yang sangat berbeda dari biasanya.
Sekitar 3 orang warga mencoba memegangi badan Bejo, akan tetapi Bejo berontak. Jo, sadar Jo. Pak, tolongin Pak. Datang bantuan tambahan sehingga yang memegangi Bejo kini menjadi 5 orang. Saking kuatnya tenaga pemuda itu, 5 orang pun tidak sanggup menahan, sehingga personil pun ditambah. Sampai total ada 10 orang yang memegangi Bejo dan menahan tangannya yang teramat besar. Bajingan kalian semua. Jo, istighfar Jo. Tolong dia harus diikat, kalau bisa pakai rantai sekalian. Warga mulai bergotong royong membagi tugas. Sebagian ada yang mencari rantai atau tambang untuk mengikat Bejo, dan yang lainnya mencoba mencari bantuan orang-orang yang ahli dalam hal gaib. Sementara 10 orang termasuk desa masih berusaha menahan Bejo yang terus berontak. Singkat cerita, selama berjam-jam Bejo terus berada dalam kendali sosok pocong siluman itu. Para warga sukses mengikat Bejo dengan rantai. Pemuda malang itu ditempatkan di pelataran depan rumah warga dengan pengawasan ketat dari para warga yang secara bergilir menjaganya. Pak Ustadz dan beberapa orang sudah sempat berusaha membacakan doa-doa untuk mengusirnya, akan tetapi semuanya sia-sia. Sosok siluman itu malah tertawa setiap kali dibacakan doa-doa, sampai akhirnya malam pun tiba. Bejo belum juga lepas dari setan yang menguasainya. Setelah selesai sholat maghrib, Pak Ustadz berjalan dari musola dan kembali ke rumah Anwar bersama beberapa jamaah untuk melihat kondisi Bejo. Mereka melangkah cepat dan sedikit terburu-buru. Pria tua dengan pakaian serba putih itu memimpin jamaahnya di depan. Langit sudah gelap, mereka melewati jalanan dengan pepohonan rimbun di sekitarnya. Rerumputan juga tumbuh memanjang hingga sepinggang. Ini merupakan jalan pintas untuk sampai ke rumah Anwar dengan cepat. Saat melewati salah sebuah pohon rambutan yang rimbun, mereka semua mendengar suara aneh dari atas pohon. Sontak Pak Ustadz berhenti. Ia sudah merasa ada yang tidak beres, begitu juga dengan para jamaahnya. Dedaunan dan ranting di atas pohon bergerak dengan sendirinya. Pak, udah jalan aja, jangan diladenin. Pura-pura aja nggak ada. Jangan, tunggu dulu. Tak berselang lama, sesuatu terjatuh dari atas pohon. Sebuah bungkusan berwarna putih jatuh dan langsung menghantam tanah. Para warga langsung tahu kalau itu adalah sosok pocong yang selama ini menerornya. Pocong itu menyerupai wajah Joko, matanya melotot ke arah Pak Ustadz sambil menjulurkan lidah. Wajahnya pucat, sosok pocong itu terus berbaring di atas tanah sambil menggeliat dan bergerak tak beraturan. Pilih saya jadi kepala desa. Pilih saya jadi kepala desa. Astagfirullah. Kalau tadi kita lanjut jalan, makhluk ini akan menimpa salah satu dari kalian. Lewat sini udah, jangan takut, baca doa. Mereka semua pun berjalan agak ke pinggir. Bulu kuduk mereka meremang ketika berada persis di samping sosok itu. Setelah berhasil melewati sosok berkain kafan tadi, para jamaah mempercepat langkahnya. Saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu sudah menghilang. Di rumah Anwar masih banyak warga berkumpul sambil melihat keadaan Bejo. Di samping rumah, Linda tengah mengetik sesuatu di ponselnya dengan serius. Setelah itu Anwar datang dari arah depan sambil membawa sebotol air mineral dan memberikannya pada Linda. Linda menerima air itu. Tangannya dengan pelan membuka tutup dan langsung meminumnya sambil menatap lurus ke depan. Anwar kemudian berdiri di samping keponakannya itu. Gimana bisa nggak? Iya, guruku lagi di jalan menuju ke sini. Dia yang akan beresin semua masalah yang aku buat. Gak apa-apa. Semua ini bukan salah kamu, Linda. Tenang aja. Harusnya aku nggak perlu panggil arwah Pak Joko ke badan Bejo. Perbuatanku ini membuat pocong siluman itu marah dan memancingnya untuk datang. Apalagi setelah Bejo dirasuki arwah Pak Joko, katup batinnya terbuka, sehingga ia bisa dengan mudah dirasuki oleh makhluk halus. Aku sok tahu padahal ilmuku belum apa-apa. Udahlah, gak apa-apa. Sekarang kita harus pikirin gimana supaya Bejo bisa ditolong. Mas ke depan dulu.
Pak Robi tengah duduk beberapa meter di samping Bejo yang terikat rantai. Rangkaian besi itu mengikat badan dan tangannya, kemudian sampai ke kaki juga. Matanya terus melotot ke arah sekitar. Sesekali badannya bergerak keras berusaha lepas dari ikatan rantai itu. Bajunya masih kotor dengan darah ayam yang sudah mengering. Sambil menghisap sebatang rokok, Pak Robi terus memperhatikan Bejo. Ia menghembuskan asap tipis dari dalam mulutnya. Tak lupa ia juga minum segelas kopi hitam kesukaannya yang masih hangat. Kopi Jo, jangan deh. Kamu yang kemarin aja belum bayar. Jo, kamu bisa dengar aku kan? Bejo menoleh dan menatap tajam ke Dani. Kenapa serem banget matanya? Tapi mau kerasukan ataupun enggak, mukamu emang serem sih Jo. Makanya dia dirasukin sama setan. Mukanya mirip sih. Parah banget, Pak Robi udah tua masih aja ngeledek bocah. Berisik. Pergi kalian semua. Sekalian aja anak ini aku bawa jadi budaku. Jangan dibawa sih Bejo, makannya banyak. Udah banyak, ngutang lagi. Parah kamu dan setan diledekin. Di jalan setapak yang gelap, rombongan Pak Ustadz beserta jamaah datang. Mereka berdiri dan melihat Bejo dari kejauhan. Anwar menjelaskan kepada Pak Ustadz mengenai kondisi pemuda itu. Mereka juga menyampaikan rencana untuk melakukan pengajian untuk mengusir sosok yang merasuki Bejo. Selamat malam, ucap seorang lelaki tua yang rambutnya sudah putih. Meski sudah tua, lelaki itu masih tegak dan berbadan gagah. Sebuah ikat kepala hitam terpasang di dahinya. Para warga tidak mengenali siapa orang itu. Bahkan Anwar juga tidak mengenalinya. Orang berpakaian serba hitam itu bukanlah warga desanya. Ki Arga, Mas Anwar ini guruku, perkenalkan. Oh, ini gurunya Linda ya. Salam kenal, saya Anwar. Jadi Ki Arga pasti udah langsung tahu kan dengan semua yang terjadi di sini. Ya, gak perlu dijelaskan lagi. Saya sudah paham situasinya. Bejo menatap tajam ke arah Ki Arga. Sosok di dalam raganya tidak suka dengan kehadiran orang itu. Ia bisa merasakan kekuatan besar dari Ki Arga yang mengancam keberadaannya. Nafas Bejo semakin memburu, badannya menjadi tegang, kedua telapak tangannya mengepal. Bejo berteriak dengan begitu keras sampai sembahyang ada di sana kaget. Pemuda itu mengumpulkan kekuatannya sampai akhirnya rantai yang mengikat badannya terputus. Besi-besinya terpental kemana-mana. Pak Robi dan Dani yang sejak tadi mengejeknya langsung mundur karena takut. Bejo pun berhasil lepas dari ikatannya. Semua warga bergerak menjauh karena ketakutan. Ki Arga dan Bejo saling bertatapan. Senyum Ki Arga yang misterius membuat sosok dalam badan Bejo marah besar. Para warga panik. Beberapa ada yang sudah kabur entah kemana. Beberapa bersembunyi di sekitar pohon dan kandang ayam. Bejo kemudian mulai berlari pergi meninggalkan rumah Anwar. Bejo! Teriak Anwar yang panik melihat pemuda itu lari entah kemana. Ia hendak mengejar, akan tetapi Ki Arga menghalanginya. Tidak perlu dikejar, saya tahu kemana perginya dia. Kita akan susul dia. Ki Arga bersama Anwar dan beberapa warga datang ke rumah Joko. Mereka semua memasuki halaman rumah kosong dan gelap itu. Lumut tipis terlihat tumbuh di tembok rumah yang sudah retak-retak. Rumput di halaman depan pun sudah panjang. Sarang laba-laba dan debu terlihat di mana-mana. Tanpa ragu, Ki Arga berjalan memimpin di depan. Ia buka pintu dan langsung masuk bersama muridnya Linda. Anwar bersama beberapa warga hanya bisa melihat dari ambang pintu. Tangan Linda membawa bungkusan berisi kepala babi yang belum sempat ia pakai. Beberapa meter di depan, Bejo terlihat sedang berdiri sambil menunduk. Di tengah gelapnya rumah kosong ini, Ki Arga melihat sekitar dan mengangguk. Sebuah senyuman penuh arti merekah di wajahnya.
Saya tahu kenapa dia pergi ke tempat ini. Rumah ini adalah teritorinya. Dia berubah jadi lebih kuat di dalam sini. Kita harus selesaikan ini, Ki. Selesaikan kekacauan yang aku buat. Bukan kamu yang membuat kekacauan. Kamu ini sebagai jembatan antara saya dan warga desa. Kalau tidak ada kamu, saya nggak akan datang ke sini. Berisik, jangan berisik di rumahku. Ini bukan rumahmu. Ini rumah Pak Joko. Rumahmu yang sebenarnya itu di neraka. Jaga mulutmu, bajingan. Gue akan kulempar ke neraka. Tiba-tiba badan penjelma selalu pingsan di tempat. Linda tetap tenang dan membiarkan tubuh pemuda itu terkapar di lantai penuh debu. Setelah Bejo pingsan, sosok itu keluar dan membentuk sebuah asap hitam yang pekat. Angin kencang pun berhembus berputar-putar di dalam ruangan. Pintu tertutup dengan sendirinya. Kemudian 3 sosok pocong itu, yaitu Joko, istri dan anaknya, muncul dengan keadaan terikat dengan rantai. Ketiga pocong itu juga meminta tolong sambil menangis terseduh-seduh. Kepulan asap itu perlahan membentuk sesuatu, menjadi sosok pocong setinggi 2 meter lebih dengan kepala menyerupai babi. Air liur hijau keluar dari mulut dan lubang hidungnya yang sangat besar. Suara khas babi terdengar, matanya merah menyala ke arah Ki Arga dan muridnya. Hati-hati, dia itu kuat, Ki. Dia bukan apa-apa. Beraninya kau bicara begitu. Mulut pocong babi itu terbuka, memamerkan deretan gigi tajam yang berwarna hitam. Ia membuka mulut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengeluarkan kekuatannya. Sebuah cahaya merah gelap muncul dari mulutnya. Kemudian ia semburkan ke arah Ki Arga dan Linda. Ki Arga bisa menahannya, tapi tidak dengan muridnya. Linda kembali terpental ke belakang dan menabrak tembok. Gadis malang itu meringis kesakitan, sementara Ki Arga sibuk menghadapi sosok itu. Pria tua dengan ikat kepala itu memasang kuda-kuda, kemudian kedua telapak tangannya mengepal sambil terus menahan serangan gaib dari pocong babi itu. Matanya menatap lurus ke sosok itu tanpa rasa takut. Linda, kepalanya. Baik, Ki. Sambil menahan sakit, Linda langsung berdiri lalu mengambil bungkusan hitam yang ia bawa masuk. Ia keluarkan kepala babi dan menaruh tepat di depan kaki sang guru. Kedua tangan Ki Arga bergerak mengumpulkan satu energi. Ki Arga berteriak sambil berusaha menggerakkan tangannya ke arah kepala babi itu. Kedua tangannya terasa sangat berat, sementara pocong itu terus menyerang dengan kekuatan yang bertubi-tubi. Terus, Ki. Aku sudah mengumpulkan energi dari siluman babi itu dan menghubungkannya dengan kepala babi ini. Kalau aku lepas tanganku, maka energi itu akan lepas kembali. Si pocong berkepala babi itu tahu kalau Ki Arga sedang menahan energi yang ia curi dengan kedua tangannya, sehingga pocong itu mulai menyerang Linda dengan energi-energi negatif. Linda memasang kuda-kuda dan berusaha menahan kekuatan besar itu. Ayo bocah, kau yang menantangku kan? Ayo lawan aku. Karena tangan Ki Arga sedang menahan energi di kepala babi itu, alhasil ia tidak bisa menyelamatkan muridnya. Kalau ia menolong Linda, maka energi pocong yang ia kumpulkan akan lepas kembali. Tahan Linda. Ki Arga mulai mempercepat ritualnya, mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya meremas kepala babi itu dengan kuat, matanya mulai terpejam dan fokus. Sementara Linda mulai merasakan sesak di dadanya, wajahnya pucat. Ia kesulitan bernapas, tapi tetap berusaha menahan segala serangan yang datang ke dirinya. Mata Ki Arga terbuka, ia melotot ke arah kepala babi itu. Kalau ku bilang ke nerakalah. Kalau ku bilang terbakar, terbakarlah. Tiba-tiba sebuah api muncul dan membakar kepala babi itu. Ki Arga pun melepas tangannya. Kepala pocong itu pun ikut terbakar saat kepala babi yang ada di lantai terbakar.
Energi yang diambil oleh Ki Arga keluar dan kembali kepada pocong babi itu. Akan tetapi energinya membawa hawa panas dari api yang akhirnya membakar kepala si pocong. Trik itulah yang Ki Arga gunakan mencuri energi lawan lalu mengembalikannya setelah berhasil dimodifikasi menjadi energi yang malah membunuh lawannya. Senjata makan tuan. Pocong raksasa itu mulai terbakar. Ia mengerang kesakitan. Suaranya menggema sampai-sampai para warga ikut mendengar. Linda jatuh terduduk dengan badan yang lemas. Ki Arga menatap puas makhluk jahat yang perlahan mulai terbakar dan hancur menjadi abu. Perlahan-lahan pocong itu tak berbentuk lagi, akan tetapi suaranya masih terdengar. Suara kesakitan dan meminta ampun, sampai akhirnya api membakar habis kepala babi yang tergeletak di lantai. Pocong itu pun ikut menghilang terbakar habis oleh api Ki Arga. Rantai yang mengikat arwah Joko, istri dan anaknya pun hancur berkeping-keping. Mereka bertiga terlepas dari belenggu iblis yang selama ini memperbudaknya. Tidak hanya itu, mereka bertiga yang semula berwujud pocong pun perlahan berubah menjadi bentuk manusia pada umumnya. Tubuh mereka agak transparan dan bercahaya. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Anwar beserta warga pun masuk dan melihat sekitar. Beberapa ada yang menolong Linda karena gadis itu tidak bisa berdiri saking lemasnya. Akan tetapi Anwar terdiam karena melihat sosok Joko bersama keluarganya. Pak Joko, mereka akan tenang sekarang. Belenggu yang selama ini mengikat mereka sudah terlepas. Mereka bebas dari tangan setan kurang ajar itu. Anwar, saya titip desa ini. Maaf karena mengganggu kalian. Anwar, maaf karena udah bikin repot kamu. Pak Anwar, salam ya buat Bejo dan Reza. Iya. Terima kasih sudah berusaha menolong kita. Sekarang kita pergi dulu ya. Setelah berkata begitu, pelan-pelan ketiga arwah itu menjadi semakin transparan, sampai akhirnya menghilang dalam kegelapan. Kerja bagus Pak Kades, semua ini karena usahamu. Dari arah depan, Bejo berjalan sempoyongan seperti orang linglung. Aduh, gimana nih? Anwar tertawa kecil. Ia bahagia sekaligus lega melihat Bejo sadar kembali. Malam itu menjadi akhir dari teror pocong yang dialami warga desa. Ki Arga menjelaskan bahwa semua gangguan sudah menghilang. Warga bisa hidup dengan lebih damai seperti sedia kala. Satu malam di desa yang indah, terlihat toko dan warung di pinggir jalan masih buka meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Penjual makanan pun sesekali lewat sambil mendorong gerobaknya. Banyak anak muda berkumpul di warung Pak Robi dan di sekitaran sawah. Dari arah jalan setapak, Bejo dan Reza datang. Mereka berhenti sambil melihat sekitar, lalu menatap ke arah pos ronda. Di sana sudah ada Fahri, sedang meracik bakso untuk para anak-anak muda yang berkumpul meramaikan pos ronda. Dengan wajah datar, Bejo menghela napas. Kemarin aja pas ada pocong pos ronda sepi, gak ada yang mau ronda. Sekarang udah aman pada kumpul. Kemarin kemana aja? Kita terus yang disuruh ronda. Udahlah gak apa-apa, malahan bagus kalau pos ronda rame lagi. Akhirnya setelah teror pocong yang sangat mengganggu dan membatasi ruang gerak warga, kini semua orang di desa bisa hidup dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut dan was-was yang mereka rasakan selama beberapa minggu sebelumnya. Kini malam di desa jadi kembali ramai seperti sedia kala. Pak Kades pun bisa duduk santai di rumahnya sambil menikmati segelas teh hangat bersama sang istri. Sekian. Dan terima kasih buat Hari Wijaya yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.